skincare yang cocok dan yang terbaik buat dipakai oleh pemilik kulit dengan tipe yang berminyak, komedoan, dan pori-pori gede. What's up guys? Welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Jemima, dan kalau teman-teman baru di sini, welcome. Nice to meet you. So, di video kali ini aku bakalan ngebahas beberapa request dari teman-teman yang cukup banyak ya di video terakhir aku, which is tentang kulit berminyak. Dan di video kali ini aku bakalan nge-share ke kalian skincare yang cocok dan yang terbaik buat dipakai oleh pemilik kulit dengan tipe yang berminyak, komedoan, dan pori-pori gede. So, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita mulai videonya. Yuk. Ciri-ciri kulit berminyak tuh ada pada umumnya yang bisa kita lihat dengan kasat mata ya. Tentu aja penampilan wajah yang lebih shiny, terus terlihat greasy dan seperti becek gitu ya. Bukan becek yang glowing, tapi ya becek berminyak. Dan memang biasanya teman-teman yang punya kulit berminyak lebih rentan terhadap breakout, kekusaman, pori-pori yang terlihat lebih gede, dan masih banyak lagi. Untungnya penelitian menunjukkan bahwa kita bisa setidaknya mengatur atau mengontrol kelebihan minyak ini dengan skincare rutin yang baik, yang tepat. Jangan salah pilih. Nah, kenapa bisa kita punya kulit berminyak? Kulit menjadi sangat berminyak ketika pori-pori kita itu memproduksi terlalu banyak sebum. Nah, penyebab dari pori-pori memproduksi banyak sebum itu bisa dari hormon, stres, polusi, bahkan DNA atau genetik, keturunan. Jangan salah ya, produksi sebum itu sebenarnya normal dan punya fungsi. Nah, sebum ini membantu kulit kita itu mempertahankan kulit yang lebih supple ya, lebih kenyal-kenyal, lebih terlihat muda. Justru keuntungannya kalau produksi minyak kita agak banyak ya, kita nggak gampang cepet tua kelihatannya. Aging proses itu bakalan lebih lambat. Jeleknya adalah dapat menyumbat pori-pori, menuntun pada breakout seperti komedo, yang blackheads, atau bahkan beruntusan whitehead, dan kelihatan mengkilap. Kita bisa pakai skincare dengan ingredients yang pada dasarnya punya fokus untuk mengontrol kelebihan minyak ini. Ada beberapa yang sudah aku persiapkan di sini dan aku bakalan kasih juga product recommendation-nya. Skincare yang pertama menggunakan ingredients niacinamide atau niacinamide karena fungsinya adalah selain memang mencerahkan kulit, tapi banyak orang yang lupa bahwa niacinamide merupakan ingredients yang bagus banget untuk mengontrol produksi minyak berlebih, bahkan mengurangi tampilan pori-pori. Jadi pori-pori yang terlihat membesar itu tampilannya bakalan bisa kembali normal. Dan pastinya manfaat tambahannya adalah memudarkan bekas-bekas jerawat yang menggelap. Niacinamide ini merupakan vitamin B3 guys, nama lainnya, dan bisa secara efektif untuk selain merawat kulit yang berminyak tadi, tapi juga bisa sebagai anti radang, meredakan kemerahan, bahkan mencegah breakout. Ini dia product recommendations aku. Kalau misalnya teman-teman sering banget nonton video di channel aku, pasti kalian tahu lah ya beberapa yang bakalan aku rekomendasikan. Yaitu yang pertama, dicatat ya guys, Skintific 10% niacinamide. Itu merupakan serum niacinamide terbaik favorit aku di sepanjang tahun yang lalu, dan masih juga belum ada yang bisa menggantikan formulasi yang begitu ringan dari Skintific produk ini. Jadi yang warna pink ini ada 10% niacinamide, bisa kalian cobain. Dia tuh punya tekstur yang sangat tidak lengket, begitu nyaman, padahal niacinamide-nya cukup tinggi ya. Gampang menyerap dan juga bikin kulit lebih kenyal. Tapi kalau misalnya teman-teman tipe yang takut langsung cobain 10% ya niacinamide, bisa dari yang konsentrasinya lebih rendah dulu. Dan rekomendasi aku ada dari brand Gorgeous. Ini dia rekomendasi aku yang kedua, dari Gorgeous Skin. Nah, dia punya tonernya, dia punya serumnya juga. Dua-duanya mengandung niacinamide. Kalau aku nggak salah, correct me if I'm wrong, itu 3% kadarnya. Jadi itu masih lebih friendly buat beginner, tapi tetap bisa efektif kalau dipakai secara rutin. Oil controlnya juga dapat banget. Terserah kalian mau mulai dari tonernya dulu, atau mau langsung aja ke serumnya, atau bahkan mau kedua-duanya yang dicobain. Dan yang ketiga, ini yang menurut aku kalau misalnya kalian punya produksi minyak yang benar-benar banyak banget guys, yang sangat-sangat tidak terkontrol, ini ada dari Faber Bioscience. Aku pernah bikin reviewnya sebenarnya dari toner dan serumnya. Nah, ini teksturnya tuh bener-bener bikin kasih finish yang cukup matte ke kulit, jadi nggak menambah keglowingan atau nggak menambah kesan becek di wajah. Jadi bakalan disukai banget sama pemilik oily skin yang memang benar-benar berlebihan ya. Faber Bioscience dia juga ada tonernya yang spray dan ada juga yang serumnya. Next, skincare yang terbaik buat kulit berminyak. Sebentar kita bakalan lebih jauh menuju ke pori-pori gede dan komedo, sabar ya guys, tapi ini penting banget juga, yaitu skincare products dengan kandungan utama hyaluronic acid. Yes, HA. Mungkin kalau misalnya kalian agak-agak kok cuman HA sih, bukannya itu basic banget, tapi jangan salah guys, karena oily skin needs hydration too. Kulit berminyak itu sangat-sangat membutuhkan hidrasi juga, karena seperti yang aku bilang tadi, kulit
berminyak itu rentan membuat kulit kita terlihat kusam ya kan guys. Dan kalau kulit itu kusam, sangat-sangat bisa diatasi dengan hidrasi yang cukup. Artinya kulit tuh nggak dehidrasi ya. Kulit berminyak itu bisa juga dehidrasi. Dan kalau kalian berminyak tapi kok kusam, nah itu juga salah satu tanda kulit kalian dehidrasi. Bisa cukupkan atau maksimalkan hidrasi itu dengan skincare yang menggunakan hyaluronic acid. Karena pada kenyataannya kulit kita bakalan memproduksi lebih banyak minyak atau extra oil ketika dia merasa kulitnya tuh dehidrasi. Jadi udah berminyak, kusam, akan makin berminyak lagi. So hyaluronic acid itu penting banget. Kalian pasti bakalan notice banyak perbedaan ketika kalian mulai rutin memakai skincare menghidrasi kulit seperti dari hyaluronic acid. Dan komposisi yang satu ini juga dia menghidrasi kulit dengan sangat maksimal dengan menarik air masuk ke dalam kulit dan memegang hidrasi itu di sana. Artinya dia tahan hidrasinya dalam kulit tanpa menyumbat pori-pori. Karena cenderung skincare products dengan hyaluronic acid sebagai kunci utamanya itu formulasinya ringan. Dan tentu aja kalau rekomendasi dari aku ada beberapa guys, kalian bisa coba salah satu aja, nggak perlu semuanya. Pertama ada Skintific 4D Hyaluronic Acid Series, yaitu ada tonernya, ada juga serumnya. Nah saran aku kalau misalnya kalian mau pakai yang tadi niacinamide itu serum, kalian bisa pakai tonernya hyaluronic acid. Jadi bisa cobain toner 4D Hyaluronic Acid dari Skintific. Terus produk yang kedua yang mengandung hyaluronic acid yang aku suka juga yaitu dari Focal Skin. Dia punya 8 tipe hyaluronic acid, dan Focal Skin ini tuh masih skincare yang baru ya, belum banyak yang tahu. Aku juga belum lama cobainnya, tapi aku udah suka banget. Udah habisin sebotol setengah, dan itu sister brandnya dari Focallure. Kalian tahu kan Focallure itu makeupnya, dan sekarang mereka udah keluarin skincarenya which is Focal Skin. Terus yang ketiga ada L'Oreal Revitalift. Nanti bakalan aku taruh semua linknya di description box down below. Jadi kalau kalian mau langsung aja check out produk-produk recommendations dari aku, langsung aja klik di bawah. Itu dia rekomendasi hyaluronic acid yang menurut aku formulasinya ringan, enak, dan bakalan cocok buat kulit berminyak. Kita menuju ke skincare ketiga yang bagus buat kulit berminyak plus komedoan plus pori-pori gede, yaitu skincare dengan kandungan salicylic acid atau BHA. Salicylic acid ini merupakan asam eksfoliasi atau exfoliating acid, BHA beta hydroxy acid, yang melarutkan sel-sel kulit mati bukan hanya dari permukaan kulit tapi juga ke dalam pori-pori. Teman-teman bisa mulai dengan skincare salicylic acid yang formulasinya gentle, mild, dan tidak mengeringkan kulit. Dan kabar gembira juga buat pemilik pori-pori yang tampilannya gede, dia membersihkan pori-pori sehingga dapat membantu untuk mengembalikan pori-pori ke size yang normalnya, sehingga membuat pori-pori kita itu mempunyai aliran minyak yang lebih merata dan terkontrol. Dan karena dia juga mengangkat sel kulit mati, jadi bisa mencegah penumpukan sel-sel kulit mati yang ada di pori-pori yang biasanya bakalan menjadi komedo. Jadi itu bakalan dicegah sama salicylic acid. Produk salicylic acid yang aku suka banget sama formulasinya ada 2, dan ini bisa untuk dipakai pagi dan malam hari juga. Yang penting pagi hari jangan lupa untuk pakai sunscreen ya guys. Dan kalau misalnya kalian mau memperkenalkan ke kulit, bisa diselang-selang dulu, misalnya 2 hari 1 kali. Nanti kalau misalnya kulitnya aman-aman aja, bisa ditingkatkan keseringan pemakaiannya. Yang pertama ada RH Acne Act yang salicylic acid serum. Aku bakalan taruh juga linknya di bawah. Itu juga termasuk ringan walaupun salicylic acidnya tuh 2% sih. Tapi kalau misalnya kalian punya combination skin yang kulit berminyaknya tuh hanya di area T-zone, bebas boleh apply-nya di area T-zone aja. Yang kedua, kalau mau yang lebih ringan-ringan lagi dan enak banget buat kulit, aku punya Benton Alu BHA Skin Toner. That's the best BHA toner ever. Karena dia tuh kayak apa ya, seperti toner hidrasi aja, tapi mengandung salicylic acid yang bisa membantu untuk melarutkan komedo-komedo itu sehingga lebih gampang untuk kita bersihkan. Dan menurut aku termasuk gentle, aman untuk kulit berminyak, dan aman juga dipakai setiap hari. Aku mau tambah juga di sini sama gentle chemical exfoliant, yaitu ada CU Succinic Acid Toner. Itu oil controlnya mantep banget guys. Dan ini menurut aku cocok buat kalian yang kayaknya nggak pengen salicylic acid deh, pengen alternatifnya. Nah ada yang namanya succinic acid yang bisa memberikan benefit sebagaimana halnya salicylic acid, tapi ini tuh lebih mild, yaitu succinic acid dari CU Succinic Acid Exfoliating Toner. Itu juga bisa dipakai setiap hari, bisa dipakai pagi dan juga malam hari. Next ada masker atau clay mask
mask. Kenapa clay mask itu bagus? Karena rata-rata clay mask itu mengandung kaolin, guys. Kaolin clay. Dan kaolin ini seperti magnet buat produksi minyak yang berlebih, excess sebum, blackheads atau komedo hitam. Bahkan bisa buat beruntusan kecil-kecil juga, yang setelah pemakaian bahkan kasih extra benefit kulit tuh lebih soft atau lebih lembut, dan ada efek mattifyingnya. Itu clay mask adalah treatment tambahan ya guys, jadi bisa dipakai 1 minggu tuh 2 kali aja, paling banyak 3 kali. Dan menurut aku ya, kaolin clay mask itu bisa banget mengontrol minyak dan dipakai secara rutin tanpa mengeringkan kulit. Beberapa rekomendasi aku ada Skintific yang Mugwort clay mask, Jacquel creamy clay mask, ada Runa juga, ini belum lama aku cobain dan ternyata enak banget. Aku paling suka yang warna biru ya, yang clay masknya, atau bisa juga Mugwort clay mask yang dari White Lab. Dan of course yang terakhir adalah skincare dengan kandungan retinol. Yes, retinol guys. Dia juga bisa dipakai, nggak perlu setiap malam, bisa 3 malam sekali aja atau 2 malam sekali, tergantung toleransi kulit masing-masing. Retinol itu sebenarnya dikenal banget dengan anti penuaan ya. Tapi guys, fungsinya itu bukan cuma untuk anti penuaan, tapi banyak banget yang bisa retinol lakukan, yaitu mempercepat regenerasi kulit, bisa membuka pori-pori yang tersumbat, menjaga produksi minyak itu tetap normal, hingga membuat kulit kita tuh bercahaya kembali. Bercahaya bukan karena kelebihan minyak ya, tapi karena kondisi kulit yang sehat. Beberapa retinol yang aku suka banget ada dari Glow Labs Retinol Cica Night Serum. Itu ringan banget buat kulit berminyak formulasinya, dan juga bisa coba dari Wardah yang warna ungu. Itu tuh Renew You. Dia juga punya formulasi yang ringan yang menurut aku pribadi bakalan enak dipakai kulit berminyak. Nah, aku pengen banget tambahin ingredient satu ini karena berdasarkan pengalaman aku pribadi ya, bagus banget efeknya dan masih masuk di kategori video ini, yaitu untuk tampilan pori-pori yang gede, yaitu dari Skin 1004 yang seri Pormizing. Aku paling suka sama facial washnya, bisa juga tonernya atau serumnya. Ingredients yang bagus dalam rangkaian ini menurut aku adalah Pink Himalayan Saltnya, karena dia membersihkan pori-pori dengan maksimal yang menurut aku sesuai pengalaman aku di kulit wajah aku sendiri. Jadi bisa juga menjadi opsi buat kalian kalau misalnya pengen cobain. Dan of course moisturizer. Untuk kulit berminyak sebaiknya pilih moisturizer yang gel. Jadi dia formulasinya lebih ringan, tidak beresiko untuk menyumbat pori-pori. Nah, biasanya aku suka banget pakai Skintific 5 Times Ceramide Moisturizer. Itu ringan banget dan gak akan membuat kulit lebih berminyak, dan dari pengalaman aku pribadi paling enak sih, gak bikin breakout dan ngelembapinnya pas aja di area kulit aku yang oily. Nah, sekarang setelah udah banyak nih list atau daftar-daftar yang bisa kalian pilih, kira-kira kak aku harus pilih yang mana dulu? Aku bakalan kasih tips ya guys. Pertama-tama kalian bisa lihat dulu dasarnya atau basicnya, yaitu hydrating skincare. Karena kalau kalian belum punya hydrating skincare, aku pribadi tidak begitu menyarankan untuk langsung cobain salicylic acid, BHA, bahkan retinol. Jadi start dari hyaluronic acid atau niacinamide dulu. Cari yang mana yang formulasinya cocok buat kulit kalian. Bisa pilih salah satu aja dari daftar-daftar yang udah aku rekomendasikan ke kalian. Bisa tonernya yang hyaluronic acid, serumnya yang niacinamide, atau kebalikannya, tonernya yang niacinamide, serumnya yang hyaluronic acid. Jadi bisa ditentukan dulu niacinamide dan hyaluronic acid. Kemudian bisa mulai tambah lebih lanjut untuk merawat breakout karena kulit berminyak dan juga pori-pori gede sampai ke beruntusan dan komedo hitam, yaitu BHA atau salicylic acid. Nah, setelah kalian sudah memilih, pastinya harus dicoba dulu kan, karena semuanya tetap tergantung respon kulit masing-masing. Kalau kalian udah memutuskan yang mana yang kalian mau cobain, bisa diperkenalkan dulu pelan-pelan ke kulit, yaitu pemakaiannya selang-selang ya harinya, misalnya dari 3 hari sekali, baru 2 hari sekali, baru bisa dipakai setiap hari salicylic acidnya. Yang pasti apapun skincare-nya jangan pernah lupa pakai sunscreen di pagi hari. Nah, kalau kalian udah dapat salicylic acid yang pas, bisa merujuk ke treatment yang mingguan kayak clay mask yang aku bilang tadi. Kalian bisa pilih juga dari daftar yang udah aku rekomendasikan. Dan ketika kalian malam ini misalnya pakai clay mask, sebaiknya di layernya dengan niacinamide atau hyaluronic acid aja, jangan di layer lagi dengan BHA atau salicylic acid, biar nggak over exfoliating. Makanya aku bilang penting banget untuk mulai dari dasarnya hyaluronic acid atau niacinamide. Dan ya, setelah kalian dapat clay mask yang cocok, kalian bisa terserah mau mulai pakai retinol atau enggak nih kira-kira. Dan itu sama juga konsep percobaannya ke wajah, diperkenalkan perlahan-lahan, lihat toleransi kulitnya. Kalau bagus dari 3 hari sekali pemakaian, ditingkatkan jadi 2 hari sekali pemakaian. Dan ingat prinsip layeringnya, ketika pakai retinol juga jangan digabung dengan salicylic acid atau pemakaian clay mask. Sebaiknya retinol dengan
hydrating skincare aja atau bisa juga dengan niacinamide. Yang pasti listen to your skin, apa yang bekerja buat kulit kalian harus rajin dicoba dan peka lihat reaksinya. So that's all for today's video. Tema video skincare yang bagus untuk kulit berminyak, pori-pori gede, dan komedo. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Semua link produk yang aku rekomendasikan bakal aku taruh di description box down below ya guys. Jadi kalian tinggal langsung aja klik di sana. Jangan lupa follow Instagram aku @jemimalivia karena aku sering share rutinitas aku, produk-produk apa yang lagi aku pakai, rekomendasi produk, tips, beauty, skincare, and more. And thank you guys so much for watching today's video. I will see you guys in my next video ya. Bye bye guys.